Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Yang karena rahmatnya seorang hamba bisa meraih surga. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri baginda Nabi kita, dan untuk putra-putri beliau, serta untuk para sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd, pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja rahimakumullah, kembali kita mengkaji dan mengaji tentang bagaimana seharusnya seorang muslim berperilaku, bagaimana seharusnya adab seorang yang mengaku dirinya muslim. Al-Imam Bukhari telah menyusun sebuah kitab Al-Adabul Mufrad. Beliau mengkhususkan kitab ini untuk berbincang tentang adab, karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka telah beribadah dengan baik kepada Allah, tapi ternyata dari sisi perilaku dia, tingkah laku dia, dalam bermuamalah dengan orang lain, dalam bermuamalah dengan makhluk Allah yang lainnya, ternyata masih banyak kekurangan di sana dan di sini. Dan kita mengetahui pentingnya ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meminta tambahan kepada Sang Pencipta. Tambahan apa? Tambahan ilmu. Allah berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilman." Muhammad, katakan Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan ilmu buat aku. Karena ilmu inilah yang menjadikan seorang hamba bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dia dapat memahami mana yang halal dan mana yang haram. Tapi ilmu yang benar adalah ilmu yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dan disampaikan oleh Rasulullah dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja rahimakumullah, kita masuk kepada bab 110. Masya Allah, sudah berapa bab yang kita pelajari? Kita sudah mempelajari 109 bab. Yang perlu kita tanyakan, di antara bab-bab itu berapa persen yang belum kita amalkan? Di bab 110 ini Al-Imam Bukhari mengatakan, babun man suni'a ilaihi ma'rufun falyukafi'hu. Bab berkaitan dengan orang yang dia mendapatkan kebaikan dari orang lain, hendaklah dia memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang memberikan segala kebaikan yang kita rasakan. Tapi ada ciptaan-ciptaan Allah yang Allah memberikan taufik kepada mereka sehingga mereka berbuat baik kepada kita. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis, qala haddatsana Sa'id ibn Ufair qala haddatsani Yahya ibn Ayyub an Umarah ibn Ghuzayyah an Shurahbil maula al-Ansar an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Telah mengajarkan kepada kami, kata Imam Bukhari, Sa'id ibn Ufair. Dia berkata, telah mengajarkan kepadaku Yahya ibn Ayyub. Dia meriwayatkan dari Umarah ibn Ghuzayyah
dari Syurahbil Maula Al-Ansar, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jabir berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun falyujizhu, fa in lam yajid ma yajzihi aw falyajzihi. Man suni'a ilaihi ma'rufun falyajzihi, fa in lam yajid ma yajzihi falyuthni alaihi, fa innahu idza athna alaihi faqad syakarah wa in katamahu faqad kafarah wa man tahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa thawbai zur. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang dia mendapatkan ma'ruf, satu kebaikan dari orang, falyajzihi, hendaklah dia membalasnya. Fa in lam yajid ma yajzihi falyuthni alaih. Kalau dia tidak dapat membalasnya, pemberian orang itu, kebaikan orang itu kepada kita, dan berapa banyak kebaikan orang kepada kita yang kita tidak dapat membalasnya. Dalam kondisi kita tidak mampu membalasnya, maka Nabi mengajarkan kepada kita, memberikan amalan kepada kita supaya kita dapat pahala tuh. Bisa membalas kebaikan orang itu kepada kita. Apa? Falyuthni alaih. Hendaklah memuji orang itu atas kebaikannya, tidak menyembunyikannya. Nabi mengatakan, fa innahu idza athna alaih, sesungguhnya barang siapa yang memuji, menyanjung orang yang berbuat baik kepada dia, faqad syakarah, maka dia telah bersyukur kepada orang itu, telah menunaikan kewajiban dia bersyukur. Wa in katamahu faqad kafarah, kalau dia sembunyikan, seakan-akan dia seorang diberi buku, atau diberi tablet, atau diberi kendaraan, diberi apalah dengan orang lain, diberi pakaian. Tatkala kita tidak bisa membalas kebaikan orang itu, maka sebutkan, tanpa harus orang itu ada. Kita memuji dia kalau kita takut bisa menyebabkan dia riya atau ujub dengan perbuatan dia, ya kita katakan kepada jazakallah khairan. Kita puji dia tatkala dia tidak ada. Tatkala kita berjumpa dengan teman kita, katakan, Masya Allah, ini baju nih dari fulan ana dapat, ana dikasih sama fulan. Ini HP yang ana pakai ini ana nggak beli sendiri nih, ini dikasih sama fulan. Jazakallah khair, fulan itu orangnya baik banget, dia telah berbuat baik kepada aku. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita seperti itu para jamaah. Bahkan beliau perintahkan, falyajzi, hendaklah dibalas orang itu. Memang hadiah yang kita terima dari orang ini ada dua macam. Yang pertama, hadiah dari orang yang memang dia meminta balasan. Dia itu memberi kita hadiah, tapi dia mengharapkan balasan dari kita. Modelnya nih, kalau di kampung ya, kita nggak tahu nih kota-kota besar, kayaknya masih ada juga. Di kampung tuh biasanya ada orang kampung, dia bawa oleh-oleh buat kita, bawa buah, bikin kue ke kita ya. Dia orang miskin, kita yang mampu sebenarnya. Tatkala dia memberi itu, harapan dia mendapatkan balasan. Maka kalau orang seperti itu yang memberi kepada kita, ya jangan pelit-pelit kita. Kalau kita mungkin biasanya dia, kalau dipikir-pikir ya, dia tuh bikin kue habisnya umpamanya 100.000. Antum jangan ngasih 50.000 sama dia. Harapan dia mendapatkan balasan yang lebih dari itu. Dan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang kampung ngasih beliau sesuatu, beliau balas. Beliau kasih ganti dengan yang lebih baik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita seperti itu. Paling tidak samalah. Paling tidak sama balasan yang kita berikan kepada dia. Hadiah model yang kedua adalah hadiah yang diberikan oleh orang yang di atas kita, orang yang lebih kaya daripada kita. Maka tentunya nggak mungkin kita balas dia, karena pemberian dia tuh nggak bisa dihargain. Mungkin harta kita kalau kita berikan kepada dia semuanya nggak bisa balas kita kebaikan orang itu. Dan saya sendiri merasakan berapa banyak orang yang berbuat baik kepada saya. Maka lewat Roja TV ini, saya hanya bisa mendoakan mereka, orang-orang yang banyak berbuat baik kepada saya, keluarga saya, dari para pemirsa.
dari teman-teman semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan antum semuanya. Maka di sini Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita menyembunyikan kebaikan orang itu, kita berarti kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan kau. Menceritakan nikmat itu termasuk bentuk syukur kita. Lalu beliau menutup hadis ini dengan sabdanya, "Wa man tahalla bima lam yu'ta." Barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang dia tidak dikasih. Faka'annama labisa thawbay zur. Seakan-akan dia memakai dua pakaian kepalsuan. Hadis ini berkaitan dengan, di dalam riwayat lain, kisah seorang wanita yang menikah dengan lelaki yang sudah memiliki istri. Itu wanita pakai perhiasan-perhiasan. Padahal perhiasan itu bukan pemberian dari suaminya. Dia pakai, dia gunakan itu dengan tujuan membuat sakit hati madunya. Agar tuh istri kedua, suaminya ngomongnya supaya ngeliat nih suamiku itu lebih cinta sama aku tuh. Nih buktinya nih, aku dikasih gelang, dikasih cincin ya. Padahal tidak. Maka yang melakukan seperti ini ya, itu seperti seorang yang memakai dua pakaian kepalsuan. Artinya bahwa ulama mengatakan dua pakaian kepalsuan ini, yang palsu bukan atasnya aja, semuanya tuh atas sama bawahnya palsu. Dan juga yang seperti ini, para ulama mencontohkan orang-orang yang sekarang kita melihat ya, dengan sarana informatika yang begitu dahsyatnya sekarang, orang kadang-kala menulis sesuatu padahal bukan tulisan dia. Umpamanya di blog dia ya. Dia tidak, umpamanya ada seorang yang menulis tulisan. Tulisannya indah. Kemudian dia kopas, dia taruh di homepage dia. Atau dia sebarkan melalui broadcast atau apa, tanpa dia mencantumkan siapa penulisnya. Seakan-akan tuh tulisan dia tuh. Hati-hati. Bisa jadi kita masuk ke dalam hadis ini. Kita ingin dipuji dengan sesuatu yang kita tidak melakukan. Kita ingin menunjukkan kepada orang bahwa kita telah seperti ini dan seperti, padahal kita tidak. Maka seakan-akan kita sendiri memalsukan diri kita. Karena kita memang memakai pakaian kepalsuan. Kemudian di hadis yang selanjutnya, berkaitan dengan membalas orang yang berbuat baik kepada kita. Sebagian ulama dalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Di surat An-Nisa ayat 86. Apabila kalian itu diberi ucapan selamat dengan sebuah keselamatan, dengan salam ya, ada orang mengucapkan salam kepada kita, fahayyu bi ahsana minha. Allah mengatakan maka balaslah ucapan selamat itu, salam dia itu dengan yang lebih baik dari salam dia. Aurudduha atau paling tidak yang samalah. Maka ini pelajaran dari Rasulullah SAW. Kita melihat di kampung itu Masya Allah ya. Mungkin kalau bahasa kampungnya itu hantar-hantaran mereka ya. Di sini mereka bikin kue, kirim ke tetangganya. Nanti tetangganya kan mereka biasanya kirim kalau masih di kampung tuh pakai rantang ya. Di situ ada kuenya, ada kuahnya, kadang-kala ada nasinya ya. Orang-orang kampung itu, kita pun balas dia. Kita keluarin tuh yang dari sana milik dia ya. Jangan dikembalikan kosong. Ada orang-orang yang Masya Allah ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Yang dia mampu membalas tapi tidak membalas. Kata dia kan, kata Nabi kan, jazakumullah khairan, cukuplah kata dia. Nah, itu yang tidak mampu membalasnya. Tapi yang mampu membalas, berikan balasan atas kebaikan orang itu jemaah. Hadis yang selanjutnya nih. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Musaddad, telah mengajarkan kepada kami Musaddad ibn Musarhad. Dia berkata, haddatsana Abu Awana 'anil A'mash
dari A'mash an Mujahid, dari Mujahid an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Mujahid meriwayatkan dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billah fa'idzuh." Barang siapa meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, maka lindungilah orang itu. Jadi kalau ada orang yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka dia mengatakan a'udzubillahi min, aku berlindung kepadamu dari kejahatan dirimu, maka lindungilah orang itu. Masa dia minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan kita, kita masih menzalimin dia, kita masih berjahat sama dia, padahal dia meminta perlindungan kepada Al-Mu'ad, kepada Allah yang maha memberi perlindungan, maka lindungin dia. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kala ada pemimpin-pemimpin yang zalim, yang mungkin orang itu akan dizalimin oleh pemimpin, oleh penguasa itu. Lalu dia berkata kepada orang itu, aku berlindung kepada Allah, a'udzubillahi min, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan dirimu. Langsung lindungin orang itu, karena Allah akan melindungi kita, jemaah. Kemudian beliau mengatakan, waman sa'ala billah fa'atuh. Barang siapa yang meminta dengan nama Allah, maka berilah dia. Jadi kadang-kala ada orang yang memang benar-benar butuh, ya, dia mengatakan as'aluka billah, aku memohon kepadamu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, tolong kau bantu aku. Nih, dia pakai nama Allah minta tolong sama kita, kemudian kita tidak menolong dia, kita tidak memberi dia, sedangkan kita mampu, jamaah. Malu sama Allah Jalla Jalaluh. Semua yang kita miliki, umpamanya rumah, kendaraan, apa aja yang kita miliki. Ini jantung nih, Allah, mudah-mudahan jantung kita dijaga sama Allah. Ini jantung yang berdetak, ini pemberian Allah Jalla Jalaluh. Maka kalau ada orang minta dengan nama Allah, memohon kepada kita, menyebut nama Sang Pencipta, fa'idhu, berikan kepada dia apa yang dia minta kalau kita mampu. Waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang datang kepada kalian, memberikan kepada kalian kebaikan, fakafi'u, balaslah dia, kata Rasulullah SAW. Ini perintah dari Nabi agar kita membalasnya. Fa in lam tajidu fad'u lahu. Kalau kalian tidak bisa, tidak memiliki sesuatu untuk membalas dia, maka doakan dia. Hatta ya'lama an qad kafa'tumu. Agar dia tahu, dengan kalian sering-sering mendoakan dia, seakan-akan kalian sudah membalas dia dengan doa itu. Karena memang tidak ada sesuatu yang lebih disukai Allah Jalla Jalaluhu daripada doa, memohon kepada Allah untuk orang yang berbuat baik kepada kita. Jadi di hadis ini jelas sekali perintah Nabi agar kita membalas orang yang berbuat baik kepada kita. Dalam satu kondisi yang kita tidak bisa membalas kebaikan orang itu, doakan dia. Tapi kalau kita mampu membalas, jamaah, balaslah, jamaah. Kita ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salinglah kalian berbagi hadiah. Apa yang akan terjadi? Cinta. Kita ini kalau ingin menumbuhkan cinta, ya, apalagi suami istri itu, kalau ingin menumbuhkan cinta di antara mereka yang mungkin taman-taman dan bunga cintanya sudah mulai kering, layu, saling berbagi hadiah. Kalau istrinya berbuat baik, katakan syukron, jazakallah khairan, ya, terima kasih. Ya, itu yang berkaitan dengan orang yang berbuat baik kepada kita. Di hadis atau di bab 111, Al-Imam Bukhari mengatakan, babun man lam yajidil mukafa'ah falyad'u lahu. Bab barang siapa yang tidak bisa membalas, tidak memiliki sesuatu, dia tidak mendapati apa yang dia miliki, nggak ada nih, aku nggak bisa balas, maka hendaklah dia mendoakan. Seperti hadis yang baru saja kita baca. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Musa ibn Ismail, telah mengajarkan kepada kami Musa ibn Ismail. Qala haddatsana Hammad ibn Salamah, telah mengajarkan kepada kami Hammad ibn Salamah. An Thabit, dari Thabit al-Bunani, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anna al-muhajirin qalu ya Rasulullah, bahwa orang-orang muhajirin, kita mengetahui bagaimana perjuangan orang-orang muhajirin.
meninggalkan kampung dan negeri mereka, meninggalkan usaha mereka, meninggalkan toko-toko mereka, meninggalkan segala yang mereka cintai dari dunia ini. Demi apa? Demi Allah Jalla Jalaluhu. Mencari ridha Allah. Mereka tinggalkan kota Mekah. Datang ke kota Mekah nggak punya apa-apa. Rumah jangan ditanya. Habis sudah. Harta, sebagian hartanya udah dikuasai oleh orang-orang kafir. Ini benar-benar satu pelajaran indah buat orang-orang yang hijrah ke negeri kafir untuk mencari dunia dengan mengorbankan agamanya. Tidak sedikit kita melihat orang-orang yang berangkat ke negeri kafir pulang dengan keimanan yang sudah tipis, menjadi budak dunia. Sholat mungkin sudah jarang karena memang di negeri itu tidak tampak syiar-syiar Allah. Para sahabat, subhanallah, mereka hijrah dari negeri tempat mereka hidup nyaman. Mereka memiliki harta di sana, memiliki keluarga, ditinggal semuanya demi apa? Demi la ilaha illallah. Sampai kota Madinah nggak punya apa-apa. Apa yang terjadi? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang-orang muhajirin saudara untuk orang-orang Ansor. Saudara ya, Ma. Saudara apa artinya? Saudara yang mewarisi ya. Jadi seperti saudara kandung mendapatkan warisan. Tentu ini sebelum turunnya ayat-ayat tentang ahli waris, tentang pembagian waris. Orang-orang Ansar sangat baik. Dan kebaikan mereka Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan di surat Al-Hashr, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Para jemaah, ini ayat menggambarkan satu persaudaraan yang tidak pernah dikenal sebelum dan sesudahnya. Allah menceritakan walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, dan orang-orang Ansar yang lebih dahulu menempati kota Madinah. Lebih dahulu mereka beriman, sebagian di antara mereka tentunya di kota Madinah. Yuhibbun, cinta kepada orang-orang hijrah. Tidak merasa susah. Kita ini kalau ada orang datang ya mungkin mengungsi ke tempat kita, kita merasa susah dengan orang ini. Orang-orang Ansar Allah sebutkan tentang mereka yuhibbuna man hajara ilaih. Cinta. Kalau bicara cinta dan kesaksian cinta itu dari Sang Pencipta yang tahu dengan isi hati. Cinta itu bukan ungkapan di lisan belaka, tapi cinta itu menghujam sehingga masuk ke relung-relung jiwa dan tampak dalam amal perbuatan mereka. Allah mengatakan yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak merasa sesak dada mereka dengan apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Rumah bagi dua. Bahkan Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu taala anhu yang dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Sa'ad mengatakan kepada Abdurrahman, "Ya Abdurrahman, innaka la ta'lamu anni min aktsari ahli al-Madinati malan." Wahai Abdurrahman, kau tahu aku adalah orang yang termasuk orang paling kaya di kota Madinah ini. Aku memiliki kebun yang luas, separuh buat engkau Abdurrahman, separuh. Setengahnya buat engkau Abdurrahman. Aku memiliki 2 istri. Kau lihat mana yang kau suka, aku ceraikan dia. Sehingga tatkala selesai masa iddahnya kau nikahi dia. Allahu Akbar. Satu persaudaraan yang sangat indah. Mereka tidak merasa berat. Ada orang tatkala kita tanya, engkau nggak apa-apa aku di sini, tinggal di sini. Oh nggak apa-apa, aku seneng kalau datang ke sini. Itu kadangkala hanya isapan jempol aja, hanya ungkapan di lidah. Adapun orang-orang Ansar, semoga Allah ridha kepada mereka.
yang Allah jadikan hubbul ansar minal iman. Kecintaan kepada orang-orang ansar itu termasuk dari keimanan. Wa bughdul ansar minan nifaq, benci kepada orang ansar termasuk sifat orang-orang munafik. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka bukan hanya memberikan apa yang mereka miliki. Maksudnya ketika dia mempunyai banyak, separuhnya dikasih. Tidak. Allah menceritakan bagaimana orang-orang Ansar. Mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin. Lebih mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka. Walau kana bihim khasasa. Walau mereka perlu dengan barang itu. Tapi mereka melihat saudaranya perlu, dia berikan. Fadhal, kau pakai. Dia berikan. Padahal mereka perlu dengan hal itu, jemaah. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, dari kebahilan jiwanya, maka mereka adalah orang-orang yang sukses. Kita ini pelit, kita cinta sama harta kita, tapi kita harus bisa menundukkan jiwa kita memohon kepada Allah. Karena yang bisa membuat kita ini dermawan itu Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah mengatakan di ayat itu, waman yuqa, barang siapa yang dijaga, dipelihara dari kekikiran dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang muflih. Orang-orang muhajirin melihat kebaikan orang-orang Ansar, mereka benar-benar gak tahan. Gak tahan apa? Karena dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk berlomba-lomba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, hendaklah mereka berlomba-lomba. Orang-orang muhajirin merasa berat. Perlombaan ini kayaknya mereka tidak bisa menang. Mereka tidak bisa berhasil. Maka mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan orang-orang Ansar. Apa yang mereka adukan? Mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahabal ansaru bil ajri kullih. Wahai Rasulullah, tuh orang-orang Ansar, semua pahala kita dibawa mereka semuanya. Dibawa sama mereka. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sama seperti kita salat. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa seperti kita puasa. Tapi mereka bisa bersedekah ya Rasul, yang kita gak mampu bersedekah. Kita gak punya apa-apa mau bersedekah. Mereka yang mencukupi kita ya, hasil kebunnya, mereka yang kerja, kita dikasih hasilnya langsung Rasulullah. Takut para sahabat muhajirin kehabisan pahala dibawa oleh orang-orang Ansar karena kebaikan orang Ansar kepada mereka. Apa kata Rasul SAW? La ma da'autuhum lahum, la ma da'autum lahum wa athnaitum alaihim bihi. Enggak, insyaallah enggak, kata Nabi. Mereka tidak akan membawa pahala kalian semuanya selama kalian mendoakan mereka dan kalian memuji mereka atas perbuatan baik mereka. Maka enggak. Jadi di sini kita kalau enggak kepingin tuh pahala kita dibawa ya, maksudnya dibawa nih, dia selalu mendapatkan bagian dari pahala kita. Orang yang berangkat haji dengan biaya orang lain, tentunya tuh orang akan mendapatkan pahala. Pahala dia memberangkatkan kita haji, pahala memberangkatkan kita umroh ya. Tapi insya Allah kalau kita senantiasa mendoakan orang itu, memuji orang itu, menyebutkan kebaikan orang itu, jangan di depannya. Kadang-kadang kalau kita menyebutkan di depannya akan menyebabkan dia riya, kita kesian dengan dia sehingga amalan dia bisa habis. Dan dia tidak, bahkan dia mendapatkan dosa atas amal kebajikannya. Maka pujilah di tempat dia tidak melihat. Itu salah satu perintah Nabi agar kita bisa membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Kemudian bab 112. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bab man lam yashkurin nas. Bab barang siapa yang tidak berterima kasih, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Ada orang-orang yang gak pandai berterima kasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang
sangat pandai berterima kasih. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak kakinya. Kenapa? Ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, Allah udah ampuni semua dosamu. Semua dosamu yang dulu dan yang akan datang. Kenapa kau harus seperti ini, Rasul? Apa jawab beliau? Afala akunu abdan syakura. Itulah. Gimana aku gak menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada aku. Padahal kalau kita lihat dari sisi kehidupan dunia Rasul SAW, apa sih? Rasul SAW dilemparin batu ketika berdakwah. Ya. Beliau sampai perutnya itu diikat oleh kerikil demi menahan lapar. Beliau dicerca, dicela, dikatakan dukun, macam-macam diperangi. Sampai patah gigi beliau, luka pipi beliau SAW sampai berdarah-darah. Dan beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Bagaimana dengan nikmat yang Allah berikan kepada aku itu, aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Dengan manusia jangan ditanya. Rasul SAW seringkali mengingat kebaikan dan kebajikan Khadijah radhiyallahu taala. Selalu sampai meninggal nih Khadijah gak berhenti Nabi menyebutkan kebajikan Khadijah. Bahkan tatkala Rasul SAW menyembelih kambing yang punya rizki itu dibagi-bagi buat temannya Khadijah, mengingat kebajikan Khadijah. Gak berhenti beliau menyebutkan kebajikan Khadijah. Ini salah satu bentuk syukur beliau terhadap Khadijah. Dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nafa'ani malu Abi Bakar." Enggak ada harta yang pernah atau yang bermanfaat kepadaku untuk aku lebih dari hartanya Abu Bakar. Beliau sebutkan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia melarang orang-orang untuk mencela para sahabatnya. Karena itu bentuk syukur beliau kepada para sahabatnya. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja rahimakumullah. Di sini di bab 112 ini bab barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Imam Bukhari menyebutkan sebuah atau dua buah hadis. Qala haddatsana Musa ibn Ismail. Telah mengajarkan kepada kami Musa ibn Ismail. Dia berkata qala haddatsana Rabi' bin Muslim. Telah mengajarkan kepada kami Rabi' bin Muslim. Qala haddatsana Muhammad bin Ziyad. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Hurairah? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala siapa? Orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ada orang yang pandai bersyukur kepada Allah, Masya Allah, ibadahnya Masya Allah. Tapi sama manusia, na'udzubillah min dzalik. Kebaikan orang dia lupakan, dia dustakan. Kadangkala kerabat ya, ada orang-orang yang dekat dibantu sama saudaranya, kemudian dimudahkan urusannya. Masya Allah tuh saudaranya udah baik. Kadangkala tuh orang melupakan kebajikannya, bahkan memutuskan silaturahim, bahkan menjelek-jelekan kakaknya, menjelek-jelekan padahal kakaknya udah berbuat baik. Na'udzubillah min dzalik. Orang tuh kalau pandai ibadahnya sama Allah, tekun, rajin dia sholatnya, tapi dia tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada dia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah SWT. Dan manusia yang paling berhak mendapatkan syukur kita adalah orang tua kita. Bapak sama ibu kita tuh. Yang kalau bukan karena mereka, kita gak ada. Subhanallah ya. Allah menyuruh lebih khusus berkaitan dengan syukur kepada orang tua, kepada manusia, kepada orang tua kita ini. Allah mengatakan anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Agar engkau bersyukur kepada aku, kata Allah, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kebaikan
Subhanallah. Sejak sebelum kita lahir, tatkala kita berada di perut ibunda kita, 9 bulan dia ngandung kita. Allah menyebutnya wahnan ala wahnin. Tuh perempuan lemah, dikasih sama Allah beban, maka kelemahan itu di atas kelemahan lagi. Kemudian ibunda kita melahirkan kita, mempertaruhkan nyawanya. Apabila dia ditanya anaknya atau ibunya, dia mengatakan yang penting anak saya lahir. Semoga Allah ridho kepada mereka. Kemudian menyusui kita, membesarkan kita, mendidik kita. Cukup andai kata ada orang yang mengatakan, Ustaz, ibu anak gak pernah tahu sama ibu anak dikasihkan orang. Anak kecil lahir diberikan orang. Tapi itu yang ngandung 9 bulan siapa? Ibunya. Tetap. Yang melahirkan siapa, yang mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan kita? Ibunya. Maka tetap kita wajib berbakti kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Keridhaan Allah berada di keridhaan walid, orang tua kita. Dan kemurkaan Allah bersama kemurkaan orang tua kita. Maka orang yang tidak berterima kasih kepada manusia itu tidak disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang pandai bersyukur kepada manusia tapi nggak pandai bersyukur kepada Allah. Ibadahnya, ya Masya Allah lah, kita melihat sebagian orang itu baik banget dengan orang. Dalam pergaulan dia, akhlaknya mulia, pandai berterima kasih. Tapi ibadahnya, sholatnya kadangkala ya telat. Padahal Allah yang ngasih dia mata tuh. Kalau ada orang berbuat baik sama kita nih, mau ngasih kita nih 1 miliar. 1 miliar ngasih kita. Lalu dia telepon kita. Fulan, kau datang ke sini ya, kata dia. Kira-kira kita bisa nolak? Kalau kita punya janji sama orang banyak, subhanallah, kita akan berusaha untuk datang ke orang itu, membatalkan janji-janji kita. Karena dia telah berbuat baik kepada kita 1 miliar. Tapi tatkala Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, ya. Ayo salat. Kita lupa dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kaki yang bisa untuk berjalan, tangan bisa untuk kadang-kala kita lupa. Jadi intinya Nabi mengingatkan kepada kita bahwa kalau kau ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kau harus pandai berterima kasih kepada manusia. Kadang-kala kita lupa, jemaah. Dan kita manusia perlu diingatkan. Dengan kita mengkaji seperti ini, mudah-mudahan kita bisa lebih pandai berterima kasih kepada orang. Caranya bagaimana berterima kasih kepada orang? Yang tadi sudah kita sebutkan di dalam hadis yang sebelumnya. Dengan membalas kebaikan orang itu. Kalau nggak bisa, yang kedua tadi dengan mendoakan orang itu, memuji orang itu. Mungkin sebagian orang merasa kita nih nggak pandai bersyukur sama dia. Allah yang menghitung kita pandai bersyukur atau tidak. Tatkala kita menyembunyikan kebaikan orang itu, nah kita kufur nikmat. Tapi kalau kita ceritakan, kita tunjukkan kepada orang-orang, khususnya fulan adalah orang yang paling baik, yang paling berjasa kepadaku, maka dengan itu insya Allah itu termasuk bentuk syukur kita kepada orang yang berbuat kebajikan kepada kita. Kemudian di hadis yang selanjutnya, qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Rabi' bin Muslim, telah mengajarkan kepada kami Musa ibn Ismail. Qala haddatsana, telah mengajarkan kepada kami Rabi' bin Muslim. Qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sama ini sanad hadis ini dari Abu Hurairah juga dari Nabi Muhammad SAW. Qala Allah Ta'ala li nafsi ukhruji, qalat la akhruju illa kariha. Allah mengatakan kepada ruh, kepada jiwa kita yang ada di tubuh ketika disuruh keluar dari badannya, jiwa kita mengatakan la akhruju illa kariha. Aku tidak akan keluar kecuali dalam kondisi nggak suka dia keluar. Karena apa? Karena jiwa itu sudah bertahun-tahun bersama tubuh kita. Tatkala disuruh keluar dia merasa berat, dia ingin tetap di tempat itu. Ini yang berkaitan dengan hadis ini. Kemudian hadis yang selanjutnya atau bab selanjutnya, bab 113, bab ma'unat
ma'unatur rajuli akhahu. Babun ma'unatur rajuli akhah. Bab seseorang membantu saudaranya. Tatkala Imam Bukhari menyebutkan ma'unatur rajuli akhahu, beliau ingin menekankan bahwa kita sesama muslim adalah saudara. Tatkala kita membantu orang lain yang muslim, pada hakikatnya dia adalah saudara kita. Terus bagaimana Ustaz kalau orang itu non muslim atau orang non muslim berbuat baik kepada kita? Dia ngasih kita sesuatu, membantu kita, ya tetap kita harus membalas kalau kita bisa balas kebaikan orang itu. Dan kalau tidak, katakan syukran. Kalau muslim kita katakan jazakumullahu khairan, tapi kalau dia non muslim kita katakan terima kasih atas kebaikanmu yang kau berikan kepada aku ya. Kita ucapkan terima kasih kepada dia atas kebaikan dia. Baik. Di bab ini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Insyaallah kita cukupkan dengan hadis ini. Qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais. Dia berkata, haddatsani Abdurrahman ibn Abi Zinnad, telah mengajarkan kepadaku Abdurrahman ibn Abi Zinnad dari ayahnya, dari Urwah ibn Zubair, dari Abi Murawih, an Abi Dzarr radhiyallahu taala anhu, dari Abu Dzarr radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam. Qil, dikatakan kepada Nabi, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali khair? Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling baik? Qala imanun billahi wa jihadun fi sabilih. Amalan yang paling baik adalah imanun billah, adalah iman kepada Allah Jalla Jalaluh, wa jihadun fi sabilih, dan berjihad di jalannya. Iman adalah asas segala amalan. Orang yang pandai beramal, pandai membantu orang lain, tapi kalau tanpa keimanan, tidak akan diterima amalannya. Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari hamba-hamba yang bertakwa. Kalau dia tidak beriman, tentunya dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Qil, setelah dapat jawaban ini, tanya lagi. Fa ayyur riqabi afdal? Nih, budak mana yang paling mulia untuk dibebaskan? Kita telah berbicara tentang budak, kita jelaskan bahwasanya Islam mengajak, menganjurkan, menyuruh membebaskan para budak. Tapi kalau ada budak, ada hukumnya. Tapi diperintahkan agar kita membebaskan para budak. Ini sahabat tanya, membebaskan budak yang paling mulia itu yang gimana sih? Apa kata Rasulullah SAW? Aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Tentunya budak yang paling mulia untuk dibebaskan adalah yang paling mahal harganya. Di sini kita tahu bahwasanya kita melakukan perbuatan, umpamanya bersedekah, memberi motor umpamanya kepada sebuah pesantren, kita kasih motor yang harganya 5 juta atau yang harganya 8 juta. Mana yang akan lebih besar pahalanya? Tentu yang lebih mahal. Aghlahatham. Begitu pula tentang budak nih. Yang paling mahal harganya itu yang paling baik. Wa anfasuha inda ahliya, dan yang paling berharga di keluarga mereka, di pemiliknya. Jadi kalau pemiliknya punya 10 budak, ada satu yang paling mahal, yang paling dicintai, yang paling berharga buat mereka. Ini membebaskan yang seperti ini, itu yang paling afdal, paling baik. Kemudian orang ini lagi tanya, qala afara'aita in lam astati' ba'dal amal? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak bisa melakukan sebagian amalan? Karena dia memiliki kelemahan, mungkin dia tidak bisa bersedekah, ya, tidak bisa berjihad, karena ada masalah dengan dirinya, dengan tubuhnya, atau tidak bisa tadi bersedekah karena dia miskin mungkin. Rasulullah SAW memberikan arahan kepada dia, fatu'inu dha'i'an aw sani'an aw tasna' li akhra. Fatu'inu dha'i'an, fi riwayatin sani'an. Bantulah, kata Nabi, orang yang kehilangan,
mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin orang yang miskin, nggak mampu apa-apa, maka kita bantu. Atau dalam riwayat lain sani'an, orang yang sani', pembuat, yang dia memiliki keahlian sesuatu, membuat sesuatu tapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Mungkin ada orang membuat sesuatu tapi tidak bisa menjualnya atau gimana. Nah, kita bantuin dia tuh orang yang seperti itu. Autasna li akhraq, atau engkau membuat sesuatu untuk orang yang tidak memiliki keahlian dengan mengajarkan sesuatu kepada dia. Maka nih orang-orang yang punya ilmu, umpamanya dia tidak bisa bersedekah dengan hartanya, ilmunya. Dia umpamanya Masya Allah, saya ingat dengan seorang teman yang dia bukanlah orang yang kaya raya, tapi dia memiliki keahlian membuat vas-vas bunga ya. Dia datang tuh ke kampus kita. Dia ajarin tuh mahasiswa gratis, anak ajarin. Seperti itulah yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa bersedekah dengan harta kita. Kita punya keahlian, dengan keahlian kita bikinin tuh. Tadi Nabi mengatakan kalau ada orang yang kehilangan pekerjaan atau nggak miskin, fakir, kita bantu. Atau orang yang membuat sesuatu tapi sesuatu yang dia buat mungkin kurang menghasilkan, kita bantu dia. Atau orang yang tidak bisa membuat sesuatu, ya kita bantu dia agar dia memiliki keahlian. Kita bagi-bagi ilmu lah sama dia, itu akan mendapatkan ganjaran. Kemudian orang ini tanya, qal afara'aita in da'uftu, gimana Rasulullah, kalau aku lemah, aku nggak bisa melakukan itu juga. Mungkin dia juga nggak punya keahlian mau ngajarin orang gimana Rasul. Aku juga mungkin nggak punya keahlian. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tada'un nas minasyarr fa innaha sadaqatun tasaddaqa biha ala nafsik, tasaddaqu biha ala nafsik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamatkan orang dari kejahatan. Kau jangan gangguin orang. Udahlah, jaga dirimu dari menyakitin orang ya. Kalau kau tidak bisa berbuat untuk mereka, paling tidak engkau bisa menjaga dirimu dari godain mereka. Jadi orang-orang itu tidak kau sakitin. Itu yang kau lakukan. Fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Itu bernilai sedekah, kata Nabi. Bernilai sedekah, kau sedekah kepada dirimu sendiri. Jadi para jamaah rahimakumullah, kita melihat memang manusia beda-beda. Dari sisi ekonomi, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kedua dari sisi keahlian, ada yang memiliki keahlian, ya, ada yang pintar masak umpamanya, ada yang pintar membuat ini itu. Maka dalam kondisi seperti itu kita harus melihat diri kita. Kita kalau mampu bantu orang dengan yang kita miliki, harta kita. Kemudian tidak mampu harta, kita memiliki keahlian, kita bagi-bagi ilmu kita. Bahkan ilmu kita tuh mungkin manfaatnya akan lebih daripada harta. Karena kita mengetahui di antara amalan yang tidak putus adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang dimanfaat ilmu itu terus kita ajarkan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu melakukan itu, ya udah, jaga diri kita. Jangan sampai kita menyakitin orang. Kita melihat sekarang anak-anak muda udah enggak bantuin orang tuanya, udah tidak membantuin masyarakatnya. Apa yang mereka lakukan? Ganggu tetangganya. Contohnya nih, yang alhamdulillah polisi kita telah bergerak ya untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Ada tuh yang pasang knalpot di motornya, knalpot apa, nah lupa tuh namanya. Knalpot, oblong atau apalah. Yang kalau malam-malam, jangan malam, siang-siang tuh, subhanallah, kenapa sih kau harus ganggu orang? Kau udah sedekah enggak, bantuin orang enggak, kok masih mengganggu orang? Seharusnya seorang muslim tuh tahu diri lah. Udahlah, ana nggak mampu berbuat buat mereka, paling tidak ana jaga diri. Jadi motornya itu diganti pakai knalpot biasa supaya dia tidak mengganggu. Ini termasuk contoh kita bersedekah kepada diri kita sendiri kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang lain. Hadza wallahu a'lam shawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bab berterima kasih kepada orang, bersyukur kepada mereka. Kemudian kita sebagai seorang muslim berusaha untuk membantu saudara kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan seorang muslim jangan menghinakan dirinya. Dia mampu berbuat insyaallah.
Jangan selalu mengatakan aku nggak bisa. Kita ini semua nggak bisa apa-apa. Karena memang la haula wa la quwata illa billah. Tapi yakinlah Allah membantu kita. Katakan bismillah, ya Allah bantuin aku ya Allah. Aku ingin berubah, aku ingin menjadi lebih baik. Aku ingin bisa membantu orang. Aku ingin bermanfaat buat siapa? Pertama buat diriku sendiri. Kemudian buat keluargaku. Buat masyarakatku. Buat bangsa dan negeriku. Insya Allah kita bisa memberikan. Kalau tidak mampu memberikan manfaat kepada mereka, jaga diri kita. Jangan menyakitin orang lain. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.